kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah kita di minggu pagi, minggu yang keempat di bulan April ini akan kita mulaikan. Dan yang melayani kita di minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Tineke Hano Kansil STH MSI. Baiklah, ibadah kita akan kita mulaikan. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Mari kita awali peribadatan kita dengan menyanyikan nyanyian NKB 204 bait 1 dan 4, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan dikau Nats pembimbing kita di minggu ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, yang berkata, "Yang kukehendaki ialah
mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari bersama kita mendengarkan pembacaan hukum Allah. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya mengajak jemaat kita berdiri. Setelah bersama kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak bisa melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal ini juga dinyatakan dalam surat pertama Yohanes 1 ayat 8 dan 10 yang berkata,
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa kepada-Nya. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku dari sengsara sakit dan ai, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raih. Yesus ku dari hidupku yang bercelah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi,
Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan, muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan di minggu keempat di bulan April ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Hanya karena kasih-Mu saja Tuhan kami percaya hidup kami diberkati. Dalam berkat-Mu kami meyakini kekuatan kesehatan yang kami miliki itu karena pengasihan Tuhan, karena cinta Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Di perjalanan hidup yang kami jalani sampai hari ini hanya karena kasih Tuhan. Kami menjalaninya dengan sukacita. Walaupun kami ada dalam masalah, ada dalam persoalan, kami meyakini terus pengasihan Tuhan dan cinta Tuhan yang tidak ada putusnya bagi hidup kami anak-anak-Mu. Dalam satu persekutuan jemaat Depok di tempat ini, kami bersyukur kami semua boleh menghadap Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu yang keempat ini. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Di tengah hidup rumah tangga keluarga kami, di rumah kami masing-masing ketika kami menghadirkan nama Tuhan.
Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami dan mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir bersama kami dalam persekutuan kami. Biarlah kiranya Bapa di sorga, ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kami diurapi oleh Roh Kudus Tuhan dan firman-Mu yang kami dengarkan. Boleh kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu meyakini pemeliharaan-Mu. Kami selalu meyakini kasih-Mu dan kami percaya saat ini Tuhan ada di tengah kami, di persekutuan kecil di rumah kami masing-masing ketika firman-Mu mau diberitakan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, biarlah kiranya ketika pemberitaan firman-Mu ini kami diurapi oleh Roh Kudus Tuhan dan juga hamba ketika hamba memberitakan firman-Mu. Dalam urapan Roh Kudus Tuhan, hamba memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua mengerti untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami semua mau mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan bagi kita di minggu keempat bulan April ini, Leksionari Gemis mengambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman ini untuk kita semua dengan tema kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian saudara firman Tuhan bagi kita hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kita semua menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, mari kita iringi dengan nyanyian NKB 126 bait pertama, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, dengan menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, karena kami sungguh-sungguh merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami sudah dimampukan oleh-Mu Tuhan, untuk membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami tahu Tuhan semuanya inilah berasal daripada-Mu, dan saat ini kami kembalikan kepadamu demi hormat dan kepujian akan nama Tuhan. Berkati kami, berkati setiap tangan-tangan yang sudah membawa persembahan syukur ini kepadamu. Inilah doa syukur kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marung Semahe. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita yang ada di rumah hari ini, kita bersyukur
kita sudah ada di minggu keempat, di bulan keempat. Tidak terasa, 1 tahun lebih kita tidak berjumpa dalam persekutuan di gedung ibadah. Tetapi sukacita biarlah tetap menjadi bagian kita. Anak-anak Tuhan yang terus punya pengharapan dan terus berharap pada Dia, Sang Penolong, Sang Juru Selamat, yang menuntun hidup kita sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa setiap kita yang saling mengenal, pasti dalam pengenalan kita itu ada rasa percaya. Karena tidak ada orang yang percaya kepada orang lain kalau dia belum mengenal. Ya. Setiap orang yang percaya pasti mengenal. Karena dari kita saling mengenal itu kita percaya. Orang kalau menikah pasti pertama saling mengenal dulu. Setelah saling mengenal, bisa saling percaya, dan setelah itu baru menikah. Artinya mengikat dua menjadi satu. Itu karena percaya. Kita bisa katakan, kalau kita sering menyebut diri kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak mungkin kita percaya dan tidak mengenal. Kita percaya orang kalau kita mengenal. Begitu juga kalau kita percaya Tuhan, kita tidak mungkin katakan kita percaya, tetapi kita tidak mengenal. Seharusnya kita mengenal dulu, baru kita percaya. Jadi kalau kita sebut diri kita adalah orang-orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenal siapa orang yang kita percaya. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita percaya Tuhan, berarti kita mengenal siapa Tuhan kita. Tidak hanya kita katakan kita percaya, tapi kita tidak mengenal. Ada susah sedikit, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita orang percaya dan kita mengenal Tuhan kita, maka di situasi apapun, orang yang percaya dan mengenal Tuhannya, itu tidak akan gampang terhasut ketika sedang mengalami persoalan, karena dia tahu kemana dia harus lari. Hari ini bacaan kita, saudara-saudara, tulisan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Kita semua mengenal siapa Rasul Paulus. Perjumpaannya dengan Tuhan, saudara, mengubah seluruh hidupnya. Dari seorang Saulus yang dulunya sangat membenci Tuhan, menjadi penganiaya jemaat, dan menjadi anak Tuhan yang bertobat. Pertobatannya itu bisa dikatakan 100% hidupnya. Ia berganti nama menjadi Paulus. Bahkan menjadi seorang rasul yang melayani pekerjaan Tuhan. Ia tidak jemu-jemu, terus melayani Tuhan, dan dalam pelayanannya bukan hanya berita gembira, tidak hanya kesenangan yang ia dapat. Ia dihina, ia mau dibunuh, tetapi ia tidak pernah menolak. Ia tidak pernah lari.
ia terus mengabarkan, ia terus melayani Tuhan. Dan sejak ia bertobat, Rasul Paulus memiliki prinsip hidup dalam membangun kerohaniannya. Ia mau tidak hanya sekedar percaya, tetapi ia mau mengenal siapa Tuhannya. Ia tidak mau hanya mengatakan orang percaya, tetapi ia mau mengenal siapa Tuhannya. Salah satu prinsip Paulus adalah bagaimana bacaan kita hari ini dalam ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa ia kehendaki dalam hidupnya adalah mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Rasul Paulus telah menyatakan bahwa yang menjadi kemauan terbesar dalam hidupnya adalah mengenal siapa Tuhannya. Kata mengenal, saudara, yang dimaksud adalah menunjuk kepada waktu yang tidak terbatas. Dalam pengenalan itu, tidak hanya sesaat. Artinya, Pak Rasul Paulus ingin dalam hidupnya, selama hidupnya, ia mau mengenal siapa Tuhannya. Tuhan yang ia percaya itu. Selain mengenal pribadi Tuhan Yesus, yang menjadi kerinduan terbesar bagi Rasul Paulus adalah dalam bacaan kita dikatakan mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam hidupnya selalu berusaha untuk mencari maksud dari kuasa kebangkitan Yesus. Ia tidak hanya mau katakan bahwa Tuhannya itu bangkit, tetapi ia mau mencari kenapa Tuhan itu bangkit dari kematian. Ia mau katakan bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi suatu peristiwa yang ajaib. Dan itu harus dipelajari dan diterima dengan iman, dengan percaya. Karena pada waktu itu Paulus sedang berhadapan dengan filsafat-filsafat Yunani, di mana mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Apalagi berbicara tentang Tuhan atau dewa yang mati. Orang-orang berpikir kalau dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, kenapa dia harus mati? Bagi orang-orang yang sedang berhadapan dengan Paulus, bagi para filsafat Yunani ini, saudara, kematian Kristus, kematian Yesus itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau dia mau katakan bahwa orang-orang percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Bagaimana mungkin juru selamat itu tidak bisa menyelamatkan dirinya? Kenyataan hidup manusia kan begitu. Kalau dia bisa menyelamatkan orang lain, berarti dia utamanya bisa menyelamatkan dirinya. Dan ketika Paulus harus berhadapan dengan orang-orang seperti ini, yang ia katakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Dan ketika kematian Kristus itu terjadi pada Jumat Agung, orang-orang mungkin menganggap bahwa pemberitaannya itu adalah kebohongan. Mengapa sang juru selamat itu mati? Saya berpikir kita manusia umumnya, mau nanya anak-anak, mereka pasti katakan tidak mungkin dia mau mati karena dia adalah Tuhan. Katakanlah sebuah film,
Kita kalau nonton film perang, film silat, pasti ada DP bawa role ya. Pemain utamanya. Mau dianiaya seperti apapun, dia tidak mungkin mati. Dia tetap hidup. Ujung-ujungnya, terakhirnya, dia selamat. Tetapi Tuhan yang Paulus sampaikan akan mati ini, itu yang membuat orang-orang Farisi, filsafat-filsafat Yunani ini tidak percaya dengan pemberitaannya. Tapi saudara, dalam cerita kematian Yesus bagi Paulus, kebangkitannya telah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan dia adalah juru selamat manusia. Tidak berhenti di cerita bahwa Yesus itu mati, tetapi dia bangkit. Dan kebangkitannya itu yang mau Paulus katakan bahwa dengan kebangkitannya itu menandakan bahwa dia adalah juru selamat manusia. Rasul Paulus menjelaskan dan menegaskan bahwa dasar iman orang percaya itu harus berfokus pada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dia ingin mengenal dan hidupnya makin serupa dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus itu yang mampu mengubahkan hidup seseorang secara total. Dan Paulus mencontohkan dirinya. Masa lalunya dibentuk dalam pengajaran Yahudi yang sangat ketat. Dalam ayat 4 dan sampai 6 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Paulus mau katakan bahwa hidupnya, masa lalunya itu dibentuk dalam pengajaran Yahudi. Dan dia menutup semua kemungkinan akan Tuhan Yesus adalah Mesias. Sampai Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada Paulus yang membuat dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Orang Kristen yang sejati, saudara, harus memiliki kerinduan untuk dapat semakin mengenal Tuhan dalam hidupnya dan mau menjadi serupa dengan Tuhan hidupnya. Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ia mau mengatakan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, saudara, dasar iman orang percaya itu tidak ada artinya. Dasar iman hidup orang percaya itu kosong. Dasar hidup iman orang percaya itu sia-sia. Karena Kristus, karena Tuhan yang kita sembah itu mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi ketika kebangkitan Kristus itu, Paulus mau katakan bahwa ia adalah Tuhan dan ia hidup.
kehidupannya itu menghidupkan kita. Ada satu lagu yang selalu kita nyanyikan kalau Paskah. Lagu itu katakan, sebab ia hidup, ada hari esok. Kita orang percaya, harus meyakini ini. Bahwa ketika kebangkitan Kristus, dan kita percaya kebangkitannya, kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, maka kita percaya juga ada kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Paulus hidupnya hanya diarahkan kepada Yesus sendiri. Bahkan dia rela mati demi imannya. Bukan karena membela agama, tetapi karena percaya bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Tema bacaan kita hari ini adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, dan hidup dengan kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Iman percaya kita seharusnya kita terus meyakini bahwa dalam hidup kita ada banyak perubahan yang terjadi. Perubahan hidup itu, saudara, bukan hanya sekedar menjadi orang yang lebih baik. Perubahan hidup itu bukan hanya sekedar kita katakan bahwa kita mau berubah hari ini, seperti ini besok tidak lagi. Tetapi kita mengerti siapa yang dipercaya dan apa tujuan hidup kita ketika kita percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tahu apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup orang percaya, saudara, adalah meyakini bahwa hidup kita diselamatkan karena dia sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Hidup orang percaya sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus harusnya ada perbedaan. Dulu dan sekarang harus berubah. Seperti Paulus. Dulu dia orang yang bukan hanya tidak mengenal Tuhan, tetapi dia orang yang mau membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Dan setelah itu ia berubah. Kita juga seharusnya begitu. Ada perubahan hidup bagi kita, orang-orang yang mengenal Tuhan kita. Bukti kasih sayang Yesus yang besar itulah, saudara, yang telah menyadarkan Paulus bahwa hidup mengenal dan menyatu dengan Tuhan tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi ia juga akan menyatu dengan penderitaan dan kematiannya. Hal ini yang membuat Paulus tetap bertahan dalam imannya ketika ia memberitakan Injil, ketika ia melayani jemaat, sekalipun berkali-kali ia mengalami aniaya, bahkan ancaman maut saat ia dengan berani memberitakan Injil. Ada banyak persoalan yang ia hadapi, ada banyak tantangan yang ia terima. Tetapi ketika ia tahu bahwa Tuhannya itu hidup, maka ia terus melakukan pemberitaan itu dengan selalu siap untuk mengalami berbagai tantangan karena ia percaya pada Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan hidup kita sebagai orang percaya dalam dunia ini bisa dikatakan semakin tidak mudah. Saya katakan tadi sudah 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan. Kita ada dalam suasana yang boleh dikatakan mencekam. Dan ini belum ada kepastian kapan akan berakhir. Paparan COVID-19 di mana-mana. Walaupun sekarang sudah ada vaksin, kita bersyukur untuk itu. Tapi masih banyak juga saudara-saudara kita yang terpapar.
Pandemi COVID-19 ini, saudara, membuat suasana banyak berubah di tengah kita. Jangankan di luar, di gereja, di rumah itu banyak yang berubah. Kalau dulu tanda kita saling mengasihi itu adalah kalau lihat saudara kita, teman kita, pertama kita harus peluk erat, cium kanan, cipika-cipiki, tahu, berteman baik mereka. Tapi sekarang tanda kita mengasihi orang lain, jangan saling berdekat. Jangan ada cium pipi kiri, pipi kanan. Itu perubahan yang terjadi di gereja, di rumah. Itu sangat nampak, saudara. Harus saling menjauh. Tapi hatinya jangan menjauh. Cukup aja jarak. Bisa kita jauh, tetapi hati kita tetap. Kita saling mengasihi. Gemis Jemaat Depok harus saling mengasihi. Harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Harus saling menopang, apalagi dalam persekutuan jemaat. Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk pemilihan penyelenggara gereja periode 2021-2026. Kita berdoa bersama. Ada banyak hati yang masih mau melayani Tuhan. Jangan katakan menjadi majelis itu mudah. Pasti ada tantangannya. Belajar seperti Paulus, terus melayani Tuhan dengan tantangan apapun ia terima. Karena ia percaya kuasa kebangkitan Kristus itu menyelamatkannya. Dan kita semua pasti diselamatkan, saudara. Karena Kristus Tuhan kita itu bangkit. Mari kita berkomitmen untuk lebih sungguh mengenal Allah kita. Dan ketika kita melakukan itu, kita percaya kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut untuk bergabung dalam kemajelisan, tanpa rasa takut untuk terus melayani Tuhan. Karena ketika pengenalan kita kepada Kristus tidak terbatas, saudara, apa yang kita ketahui tentangnya saja, tetapi lebih dari itu, ketika kita mau bersedia menyatu dan mengalami hidup bersamanya, mengenalnya lebih sungguh, percaya dan mengenalnya, maka kita yakin Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu akan selalu beserta dengan kita. Pertolongannya nyata, kasih setianya terus bagi kita. Bersyukur kita dalam satu persekutuan sampai hari ini. Hanya karena kasih Tuhan di pandemi COVID ini, walaupun kita belum berjumpa di gereja, tetapi persekutuan kita tetap jalan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita dengan kekuatan kesehatan yang masih kita miliki sampai hari ini. Teruslah berharap pada Sang Kristus Tuhan itu, saudara. Dia penolong yang setia. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama dalam kesaksian dengan seluruh umat percaya di segala abad dan di segala tempat. Kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Syukur padamu ya Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, untuk persekutuan yang boleh terlaksana di tengah persekutuan kami, Gemis Jemaat Depok di tempat ini. Kami bersama sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan Kristus biarlah memberi kami kekuatan baru untuk kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin berubah dalam menjalani kehidupan kami. Terlebih di persoalan hidup yang sedang kami jalani, di tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi. Kami selalu percaya Engkau Kristus Tuhan yang sudah bangkit akan menyelamatkan kami. Kami percaya firman-Mu seperti Paulus, bahwa ketika Engkau hidup, Engkau memberikan kami kehidupan, dan ada hari esok bagi kami semua. Hari esok yang di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sukses, ada banyak yang baik yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dalam persekutuan jemaat Depok di tempat ini, ketika kami masih terus ada bersama dalam persekutuan, kami berdoa untuk BPMJ, seluruh majelis jemaat, dan seluruh anggota jemaat. Kasih setia Tuhan menolong dalam persekutuan kami, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan berkati semua para pelayan yang ada di dalamnya. Berkati kami semua yang terus percaya pertolongan Tuhan ketika kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami diingatkan bahwa dimanapun kami mencari Tuhan, 1-2 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kami. Maka saat ini Tuhan ada bersama kami di rumah kami masing-masing, dan Tuhan memberkati kehidupan kami semua di rumah tangga kami, dalam keluarga kami, di banyak harapan yang kami naikkan pada Tuhan, untuk Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Berkati terus kami dalam tugas tanggung jawab ya Bapa di sorga. Berkati kami dalam banyak harapan yang kami naikkan pada Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan mendengar doa-doa kami, dan Tuhan ada bersama kami. Ketika kami sedang sakit, Tuhan Engkau memberikan kami kesembuhan. Ketika kami sedang ada dalam pengharapan karena duka, Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan.
kekuatan. Kami berdoa, biarlah saudara-saudara kami yang mengalaminya dipulihkan Tuhan, dan kami semua ada dalam sukacita, karena kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi hidup kami. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, dalam persekutuan kami jemaat, ketika saudara-saudara kami ada dalam sukacita karena hari ulang tahun. Kami mendoakan Saudari Dinda Rembet, Adik Aurelia Kalista Mantiaha, Saudara Elnriku Mar Rebia, Ibu Titik Indah Ningrum Wage. Saudara-saudara kami ini sedang berulang tahun dan mereka ada dalam sukacita. Bapa di sorga, berkati mereka. Biarlah sukacita mereka yang mereka naikkan pada Tuhan dalam syukur, Tuhan ada dan Tuhan terus ada bersama mereka di umur panjang yang sedang mereka alami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang bersukacita ini. Dan kami juga berdoa ya Bapa di sorga, untuk jemaat yang sedang bergumul dalam banyak pengharapan mereka. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa mereka. Di tengah pergumulan mereka, Tuhan, Engkau menjawab. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan. Biarlah mereka tetap menjalani hidup mereka dengan percaya pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong dan Tuhan terus bersama dengan saudara-saudara kami ini. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang ada dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan, dan juga saudara-saudara kami yang memberikan diakonia peduli kasih untuk jemaat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemberian dari seluruh jemaat. Dalam penyertaan Tuhan, hidup kami dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kami terus diberkati, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam kehidupan berbangsa dan negara, biarlah kami terus ada dalam sukacita, kami terus ada dalam kedamaian, karena kasih Tuhan bersama dengan kami. Dan kami menyerahkan hidup kami seluruhnya untuk Tuhan terus beracara. Dalam kasih Tuhan kami percaya, dalam pertolongan Tuhan kami meyakini, hidup kami ada dan kami terus diberkati Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai hidup kami di perjalanan hidup yang akan kami jalani, ketika kami meyakini Engkau hidup dan memberikan kami kehidupan. Biarlah hari esok kami diberkati Tuhan. Kepadamu kami berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita semua berdiri. Mari bersama kita menyanyi PKJ 185 ayat 1, 3, dan 4. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
keluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, dan biarlah hidup kita terus percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kita ketika kita menjalaninya dalam pengenalan dan percaya akan kebangkitannya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.